Jongkok merapatkan tubuhnya di sebelah Yen dan mendekat tubuh istrinya. Mereka sama-sama usai bermain baru 2 kali. Istrinya sudah terlihat lelah, tapi tak masalah. Jongkok sudah merasa puas. Jongkok mengecup kening Yen dan menyeka keringat di pelipisnya. Tak lupa Jongkok mengecup perut Yen yang berisi calon bayi mereka. Semoga kau baik-baik saja, Didong Dedi melakukannya dengan pelan dan tak akan membuatmu terguncang. Yen tertawa kemudian mengelus rambut Jongkok. Jongkok seringkali berbicara lucu dengan calon bayi mereka di dalam sana. Hal itu cukup membuat Yen terhibur. Jongkok dan Yen sedang dalam perjalanan menuju Hawaii. Mereka sedang berada di dalam pesawat sekarang. Jongkok sudah menghubungi arah jika dia hari ini berangkat ke Hawaii dan gadis itu tak masalah. Sayang, tidurlah. Perjalanannya lumayan lama. Jongkok menarik kepala Yen dan menyandarkan di bahunya. Jongkok tersenyum lalu memejamkan mata. Tak lama kemudian, asisten Jongkok bersama Mark datang menjemput mereka dengan mobil Audi hitam. Jongkok dan Yen masuk ke dalam mobil. Perjalanan mereka masih jauh, karena Jongkok memilih Pulau Maui untuk tempat bulan madu mereka. Maui adalah sebuah pulau yang sangat populer dan indah di Hawaii. Pantainya juga sangat eksotis dan luar biasa. Maui tak hanya terkenal dengan pantai, tapi juga tempat wisata lainnya seperti air terjun. Jongkok, aku ingin ke pantai. Tak sekarang sayang, kau terlihat kurang sehat, ucap Jongkok sambil memeluk istrinya dari belakang. Tapi aku sudah baik-baik saja. Ayolah, Jongkok menggeleng sedangkan Yen cemberut. Jongkok tertawa lalu mengelus rambut Yen dan kemudian membawa gadis itu ke dalam pelukannya. Oke, baiklah, kita ke pantai. Yeay. Tidak, jangan coba-coba pamer sayang, karena itu hanya milikku. Yen mundur dan memeluk Jongkok saat ombak mengenai kakinya. Suara tawa itu terdengar sangat renyah di telinga Jongkok. Jongkok, airnya dingin. Tapi katanya kau mau main air, ayo. Jongkok menggendong tubuh Yen dan mencampurkan tubuh wanita berdua di pantai. Yen menjerit dan tertawa. Tubuh mereka sudah basah terendam air sepenuhnya. Matahari sudah tenggelam menimbulkan sunset yang luar biasa. Sunset sempurna dan warna jingga yang cukup terang.
Ian tersenyum dan kemudian menyentuh wajah Jongkok pantulan cahaya hingga membuat wajah Jongkok semakin tampan, membuat Ian semakin jatuh cinta kepada Jongkok. Jangan pernah pergi lagi, jangan tinggalkan aku, berjanjilah untuk menjaga hatiku, Jongkok. Jongkok tersenyum dan mengangguk. Dia merasa sangat tersentuh dengan ungkapan Ian. Aku tak pernah pergi darimu, kita akan bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Sekarang Ian sadar bahwa dia sudah sangat mencintai Jongkok, terlebih semenjak mereka memiliki rasanya. Ian tak ingin Jongkok pergi barang sedetik pun. Ian ingin Jongkok bersamanya. Semenjak mata mereka saling bertatapan 8 tahun lalu, di mana Jongkok selalu ada di setiap Ian sedang dalam keadaan hancur karena perbuatan Taehyung. Semenjak saat itu, sebenarnya Ian merasa keberadaan Jongkok tak sembarangan. Semuanya seolah terjadi bagaikan sebuah skenario yang telah diciptakan oleh Tuhan. Aku mencintaimu, ucap Jongkok dengan naruh nafas memburu. Ian tersenyum lalu mengusap keringat di pipi suaminya itu. Tapi saja Jongkok terlihat gagah. Ara mengacak rambutnya kesal. Jongkok sudah pergi bulan madu selama 4 hari dan belum juga kembali. Ara benar-benar merasa sangat kesal dan cemburu. Terlebih kepada Ian, rasanya otak Ian semakin mendidih dan saat membayangkan mereka bercinta, Ara berharap Ian secepatnya minggat dari kehidupan Jongkok. Rasanya Ian bagaikan sebuah menghalang yang mengganggu segala rencana Ara untuk mendekati Jongkok. Sepertinya Ara harus melakukan sesuatu agar Jongkok cepat pulang. Sayang, ayo berangkat. Ian mengangguk. Dia sudah siap dengan pakaian dan kacamatanya untuk menghalau terik sinar matahari di Hawaii. Jongkok akan mengajaknya jalan-jalan hari ini. Mereka keluar dari penginapan. Ian masuk ke dalam mobil Ferrari warna putih itu dan Jongkok yang menyetir. Jongkok melajukan mobil dengan pelan dan atap mobil tersebut terbuka secara otomatis. Ian bisa merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Pemandangan kiri kanan lautan biru yang sangat indah dengan barisan pohon kelapa. Jongkok, I love you, teriak Ian dengan lantang. Hal itu membuat Jongkok yang sedang menyetir terkejut. Namun Jongkok tersenyum, dia merasa sangat bahagia. Jongkok, ayo teriak, biarkanlah semua orang tahu bahwa kita saling mencintai. I love
View teriak Jongkok dengan tak kalah lantang. Ian tersenyum dan akhirnya dia kembali duduk. Jongkok meraih tangan Ian dan menggenggamnya dengan erat. Jongkok, kenapa tidak ada siapapun di sini? Aku sengaja memesan tempat ini untuk kita berdua. Kok serius hanya kita berdua? Jawaban yang terpotong saat seorang waiter mengatakan menu untuk mereka. Iya, hanya kita berdua saja yang aku tak mau mengganggu. Jadi untuk sekarang tempat ini hanya ada kita berdua. Ian merasa terganggu begitu perhatiannya Jongkok kepada dirinya. Kemudian Jongkok meletakkan piring kembali di hadapan Ian. Makan yang banyak untuk bayi kita, sayang. Ian tersenyum dan mengangguk. Dia menyuapkan potongan daging itu ke dalam mulutnya dengan lahap. Ian makan dengan cepat dan piringnya sudah bersih. Dia tidak mengerti kenapa dia makan sangat banyak. Tiba-tiba Ian menginginkan jajangmyeon, tetapi dia ingin buatan Jongkok. Dia melirik ke arah Jongkok. Pria itu dan lelah hari ini dia awet, pasti tidak ada jajangmyeon. Ada saja keinginan bayinya dalam perutnya ini. Sabar anakku, setidaknya kita harus pulang ke Korea dulu baru bisa makan jajangmyeon, ucap Ian dalam hati sambil mengelus perutnya. Ian berkutat selama 30 menit di dapur dan akhirnya dia selesai. Mie sudah selesai, namun Ian tidak selera. Jangankan untuk memakannya, untuk mencicipinya saja Ian enggan. Dia tetap menginginkan buatan Jongkok, bukan dari restoran atau apapun itu. Ian mendesap pasrah, keindahannya semakin kuat. Ternyata ngidam itu sangat aneh. Kenapa permintaanmu sangat aneh, sayang? Mommy tidak mau merepotkan dedimu, tahu, ucap Ian kepada bayinya. Aku katakan saja, sayang, aku ini ingin jajangmyeon. Ini di depanmu jajangmyeon, tapi aku ingin kau yang buat Jongkok. Tidak ada jawaban dari Jongkok. Maaf, aku tahu kau sedang lelah. Jongkok, sebaiknya aku tidur saja. Ian sudah beranjak berdiri. Dia merasa sedih. Jongkok tak peka, namun tarikan di pergelangan tangannya membuat Ian kembali terduduk. Jongkok tersenyum dan senyuman itu membuat berubah menjadi tawa.
Kenapa tak hilang dari tadi? Aku tidak mau merepotkanmu. Aku tak merasa direpotkan jika untuk istriku sendiri dan calon anak kita, sayang. Ia langsung meraih sendok dan memakan mie buatan Jongkok. Rasanya sungguh sangat lezat. Jongkok tersenyum melihat Ian yang terlihat sangat lahap. Sayang, maaf jika rasanya tidak enak. Ian menggeleng. Ini sangat enak, ucap Ian dengan mulut penuh dan belepotan. Sayang, pelan-pelan makannya, nanti tersedak. Jongkok meletakkan segelas air untuk Ian. Jongkok tersenyum dan mengelus perut Ian. Pasti ini karena keinginan jagoan Dedi kan? Ian tersenyum. Jongkok kemudian membawa Ian ke dalam pangkuannya. Jongkok menyibak anak rambut yang menutupi dahi Ian. Jika ingin suatu, katakan padaku, sayang, walaupun itu keinginan aneh sekalipun. Kau mengerti? Ian tersenyum dan mengangguk. Ini sangat bersyukur memiliki suami seperti Jongkok. Jongkok mencium Ian dan langsung disambut oleh istrinya itu. Jongkok menggigit Ian gemas. Mereka saling berperang. Ian menjambak rambut Jongkok. Ada apa, Jongkok? Ada sedikit masalah di kantor. Apakah kita harus kembali ke Korea? Kurang lebih begitu. Tapi jika kau tidak ingin pulang, kita bisa menetap di sini lebih lama. Aku akan menyuruh. Tidak, Jongkok. Kita sebaiknya pulang karena ini semua tanggung jawab suamiku. Sayang, kau benar tidak masalah jika kita pulang besok.